Ya, jadi kali ini tuh kita akan menjelaskan sedikit gaya belajar mas peserta didik. Yang pertama itu ada pengertian gaya belajar. Jadi, gaya belajar itu adalah variasi cara yang dimiliki seseorang untuk mengakumulasi serta mengasimilasi informasi. Pada dasarnya, gaya belajar adalah metode yang terbaik memungkinkan Anda dalam mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan secara spesifik. Setiap individu memungkinkan untuk memiliki satu macam gaya belajar atau dapat memiliki kombinasi dari gaya belajar yang berbeda. Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Di sini ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama itu ada gaya belajar visual, dan yang kedua itu ada gaya belajar auditorial, dan yang ketiga itu ada gaya belajar kinestik. Gaya belajar visual. Jadi gaya belajar visual itu individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual lebih senang melihat apa yang sedang dipelajari. Gambar atau visualisasi akan membantu mereka yang memiliki gaya belajar visual untuk lebih memahami ide atau informasi daripada apabila ide atau informasi tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan. Apabila seseorang menjelaskan sesuatu kepada orang yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual, mereka akan menciptakan gambaran mental tentang apa yang dijelaskan oleh orang tersebut. Ciri-cirinya, yang pertama itu bicara agak tegat, yang kedua itu mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, yang ketiga itu tidak mudah terganggu oleh keributan, yang keempat mengingat yang dilihat dari yang didengar, yang kelima lebih suka membaca daripada dibacakan, yang keenam membaca cepat dan tekun, yang ketujuh seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata, yang kedelapan lebih suka melakukan demonstrasi demonstrasi daripada pidato. Yang kesembilan lebih suka musik daripada seni. Dan yang terakhir, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Selanjutnya ada strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual. Yang pertama itu, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat, gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Dan yang terakhir, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Selanjutnya ada gaya belajar auditorial. Jadi gaya belajar ini, individu yang cenderung memiliki gaya belajar auditorial kemungkinan akan belajar lebih baik dengan mendengarkan. Mereka menikmati saat-saat mendengarkan apa yang sedang disampaikan orang lain. Ciri-cirinya yaitu saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri, yang kedua penampilannya rapi, yang ketiga mudah terganggu oleh keributan, yang keempat belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, yang kelima senang membaca dengan keras dan mendengar, yang keenam menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, yang ketujuh biasanya ia pembicara yang fasif, yang kedelapan, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Yang kesembilan, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Dan yang terakhir, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditorial. Yang pertama itu, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam ruangan. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak. Yang keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Yang kelima, biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkan sebelum tidur. Gaya belajar kinestik. Gaya belajar ini, individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestik akan belajar lebih baik apabila terlibat secara fisik dalam kegiatan langsung. Mereka akan belajar baik apabila mereka dilibatkan secara fisik dalam pembelajaran. Mereka akan berhasil dalam belajar apabila mereka mendapatkan kesempatan untuk memanipulasi media untuk mempelajari informasi baru. Ciri-cirinya yaitu berbicara perlahan,
menampilkan penampilannya rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, belajar melalui memanipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika pembicara, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, menyukai permainan yang menyibukkan, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu, dan menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Konslus, ko- Conclusions. Ya, yang pertama itu jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, anak-anak untuk belajar tampil mengeksplorasi lingkungannya. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam pembacaan. Yang kelima, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kepleset atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana juga gambarmu di sini? Hah? Bujur. Merekam juga.